Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Saya Salma Official. Saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat sholat dan manfaat sholat. Apa itu? Cekidot. Sebelum saya menjelaskan, jangan lupa komen, subscribe, and like. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya ya untuk notifikasi video selanjutnya. Penjelasan syarat-syarat sholat dan manfaat sholat, yaitu syarat-syarat sholat ada dua, syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Yang pertama adalah syarat sah sholat. Syarat sah sholat ada 5, yaitu 1. Masuk waktu sholat. Sholat adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa'idha atma'nantum fa'aqimus sholah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah suci dari hadas besar dan kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddoa." Artinya, Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia wudu. Yang ketiga adalah suci badan, tempat, dan pakaian. Dalil bahwa sholat harus suci badan, tempat, dan pakaian ini di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah Al-Mudaththir ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir, yang artinya dan pakaianmu maka bersihkanlah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza syaba thawba ihdakunna ad-dama minal haydati fala tuqarishu thumma litandahu bima'i thumma litusalli fiyah." Yang artinya, maka apabila pakaian salah seorang dari kalian terkena darah haid, hendaklah ia mengeriknya, kemudian membasuhnya dengan air. Setelah itu, ia boleh mengenakannya untuk sholat. Yang keempat adalah menutup aurat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan penampilan umatnya, termasuk saat masuk ke dalam masjid. Dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Dalam kitab Manhajus Shalikin, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Syaqdi rahimahullah menulis bahwa menghadap kiblat menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Ini seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 150. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Artinya, dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Yang kedua adalah syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat berbeda dengan syarat sah sholat. Untuk syarat wajib sholat ada 3 hal, yaitu Islam, balik, dan berakal. Sesudah kita mempelajari syarat-syarat sholat, kita langsung saja mempelajari tentang manfaat sholat. Wah, ternyata sholat itu ada manfaatnya juga ya. Selain untuk bekal di akhirat nanti, dan ternyata sholat juga bermanfaat untuk tubuh kita loh. Penasaran? Ayo kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Manfaat sholat. 1. Sholat adalah simbol ketenangan. Sholat mengindikasikan ketentraman jiwa dan kebersihan hati loh. Siapa yang di sini sesudah sholat nggak tenang hatinya? Pasti tenang kan?
Setiap ada permasalahan, sholatlah, kalian akan tenang. Dan saat melaksanakan sholat, niscaya akan tercapainya puncak kedamaian jiwa dan pangkal ketenangan batin. Yang kedua adalah sholat merupakan lentera, rela cahaya dari ibadah. Ketahuilah, cahaya sholat bukanlah cahaya biasa. Cahaya sholat ialah cahaya yang dianugerahkan oleh penguasa alam semesta. Dianugerahkan sebagai petunjuk manusia ke arah yang benar, yaitu jalan kepatuhan kepada Allah. Ketiga adalah sholat sebagai solusi dari kelalaian. Pikiran yang tersumbat dari kelengahan menyebabkan kebajikan akan susah sampai padanya. Namun menegakkan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya dan mengerjakan sunnah dan khusyuk di dalamnya, insya Allah akan menjadi pengobat paling berkhasiat dari kelalaian ini, memurnikan pikiran dari noda-nodanya. Yang keempat adalah sholat sebagai jalan keluar permasalahan hidup. Sholat ialah pemecahan terbaik dalam menantang beraneka bentuk cobaan hidup, sebab tak ada cara yang lebih ampuh dalam mendekatkan diri seorang dengan Tuhannya selain dengan sholat. Yang kelima adalah sholat menghindarkan dari perilaku buruk dan terlarang. Seperti yang kita ketahui bahwa sholat akan mendatangkan cahaya yang menunjukkan manusia menuju ketundukan. Dengan itu, maka sholat akan menyelamatkan manusia dari sifat jijik dan mungkar. Yang keenam adalah sholat melenyapkan kesalahan. Sholat selain mendatangkan kebaikan bagi manusia, juga dapat membersihkan kesalahan, membersihkan manusia dari kesalahan yang telah dilakukannya. Ketujuh adalah wujud kepatuhan pada Sang Kuasa. Salah satu bentuk pengabdian kepada Sang Maha Kuasa dengan melaksanakan sholat, dengan memeluk agama Islam, berarti kita telah membuat perjanjian dengan Allah demi mengerjakan beraneka perintahnya. Salah satu perintah nyatanya dengan menunaikan sholat. Yang kedelapan adalah menjauhkan dari kejelekan. Khasiat sholat ternyata bisa menjaga seseorang dari perilaku buruk. Adanya janji erat di hati dengan Sang Pencipta melahirkan tekad bahwa segala sesuatu pekerjaan selalu diawasi olehnya. Yang kesembilan adalah ada kejadian magis di hari Anda. Kepercayaan magis akan nampak ketika mengerjakan sholat dengan tulus. Pernahkah Anda merasa setiap urusan Anda menjadi mudah? Semua yang Anda cita-citakan tambah mudah diperoleh? Itulah kenyataan magis dari diri Anda. Sebab Allah telah menyatakan bahwa barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan membantu hambanya. Yang ke-10 adalah gerakan sholat mencegah osteoporosis. Karena aktivitas sholat diwujudkan sebagai salah satu senam ringan yang dikerjakan setiap hari selama 5 waktu. Yang ke-11 adalah waktu yang paling dikabulkan kalau berdoa. Masa yang sangat dinantikan malaikat adalah tatkala subuh. Jadi saat itu para malaikat meluncur ke dunia demi menghadiri sholatnya. Umat beriman seperti yang terkandung di dalam surat Al-Isra ayat 78 ya. Dan bahkan jika tatkala seseorang memohon doa, maka malaikat juga turut mengaminkannya agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12 adalah manfaat untuk obat jantung dan ginjal oleh si zuhur. Khasiat sholat untuk kesehatan yang didapatkan saat mengerjakan sholat zuhur tepat masanya, yakni meminimalisir resiko penyakit jantung dan ginjal. Sebab pada saat ini kondisi bumi mulai panas. Bahkan terdapat energi semacam api yang menjalar. Keadaan bumi inilah yang bisa mempengaruhi situasi hati dan sistem pencernaan. 13. Wujud terapi dengan si asar. Fungsi sholat asar tepat jadwalnya ternyata bisa menyatukan zat kimia tubuh secara auto-self. Warna bumi saat waktu asar juga menjadi mengorange. Hal ini sangat cocok untuk keadaan organ dalam misal prostat, rahim, ovarium, serta testis.
Ke-14 adalah menjaga ginjal dengan maghrib. Di antara sholat yang paling sedikit diabaikan oleh sebagian umat muslim, terutama tatkala melakukan puasa Ramadan, melakukan sholat maghrib ternyata mampu dimanfaatkan untuk terapi kondisi ginjal loh, sebab terdapat kekuatan alam yang muncul pada saat itu. 15. Mendamaikan dengan Isya. Salah satu keunggulan orang menunaikan sholat Isya adalah menggapai kedamaian hati, sebab intensitasnya sama dengan sistem kontrol otak yang sedang berjalan. 16. Membantu kinerja kelenjar tiroid oleh waktu subuh. Menunaikan sholat pada waktu subuh memberi efek fungsi tubuh dalam melakukan metabolisme spektrum warna ketika kala ini adalah warna biru muda. Yang ke-17, menambah semangat. Faedah sholat 5 waktu dapat memompa motivasi untuk melakukan pekerjaan. Setiap orang harus bangun pagi, terus berwudu untuk melaksanakan sholat. Ada kekuatan tersendiri ketika seseorang berhasil menunaikan sholat dengan keadaan khusyuk, sehingga seorang akan dijauhkan dari perasaan malas dan sehingga harinya jauh menyenangkan. Yang ke-18, sholat bisa melihat sifat orang lain. Dengan cara, lihatlah seperti apa ia memperlakukan sholat bagi Tuhannya saat ia melakukan sholat secara tumaninah, tidak gerusak-gerusuk, lalu ruku dengan posisi sejajar, terus duduk yang diselingi dengan doa. Selesai sholat, masih dilanjutkan dengan wirid dan sebagainya. Masihkah Anda menganggap bahwa ia bukan orang baik? Yang ke-19, manfaat sholat untuk menentukan kemunafikan seseorang. Amat rumit ya untuk menetapkan apakah orang tersebut munafik atau bukan. Tetapi dengan manfaat sholat mampu lihat hal itu loh. Bila seseorang sholat bagi Tuhannya dengan pasrah dan mengharap ridha Allah semata, pastilah segala pekerjaannya penuh ketulusan. Manfaat ke-20, dicintai banyak orang. Ingin menjadi pribadi yang lebih disenangi oleh orang lain, disukai oleh orang lain, dan dicintai oleh orang lain. Yang pertama kamu harus tahu dulu, cintai Allah dan sayangi Allah. Jangan sampai kamu berpaling. Sesudah kamu mencintai Allah, kamu pasti akan merasakan dicintai dan disayangi oleh orang lain. Manfaat yang terakhir, ke-21, wajah terlihat lebih berseri. Khasiat sholat 5 waktu bagi orang yang senantiasa menjalankannya, niscaya mukanya nampak bercahaya, sebab hampir semua waktu dia membasuh wajahnya minimal 5 kesempatan sehari. Selain itu, sebab ketundukan pada Allah mengarahkan diri seorang menjadi lebih menyejukkan. Pesan dan moral saya adalah kenikmatan yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita semua ingin merasakan kenikmatan yang diberikan kepada Allah, maka dekatkanlah diri kita dengan Allah dengan cara melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Semoga video ini bermanfaat ya. Saya Salma Official undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.